warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun pembahasan kami pada presentasi kali ini yaitu mengenai ekosistem hutan mangrove. Yang mana outline pembahasan kami yang pertama, kualitas dan kuantitas hutan mangrove. Yang kedua, jenis, faktor penyebab dan dampak kerusakan hutan mangrove. Yang ketiga yaitu kelembagaan dalam pengelolaan hutan mangrove. Dan yang keempat yaitu analisis strategi keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove. Baiklah, maksud saya kuantitas dan kualitas mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang berhasil tumbuh dan berkembang pada habitat intertidal yang berada di antara daratan dan laut di daerah tropis dan subtropis. Total mangrove yang ada di Indonesia yaitu 3,3 juta hektar dengan sebaran di Pulau Sumatera pada tahun 2014 636.438,94 hektar, di Pulau Kalimantan pada tahun 2018 seluas 735,886,45 hektar, di Sulawesi pada tahun 2015 seluas 118,191,88 hektar, di Jawa pada tahun 2013 seluas 35.910,56 hektar, di Bali pada tahun 2016 seluas 34.834,58 hektar, sedangkan di Papua pada tahun 2019 seluas 1.497,723 hektar. Indonesia telah kehilangan 40% dari total luas hutan kawasan mangrove. Itu dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 1980 luas total hutan mangrove itu pada 4,2 juta hektar, sedangkan pada tahun 2022 itu kisaran di angka 3,31 juta per hektar. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004 tentang kriteria buku dan pedoman kerusakan mangrove dilihat daripada kawasan konservasi, didasarkan pada persentase luas penutup dan kerapatan mangrove yang hidup. Kita lihat pada tabel di atas bahwa kriteria yaitu ada baik dan rusak. Untuk kriteria baik yaitu sangat padat, yaitu penutupan sekitar kurang lebih dari 75% dengan kerapatan pohon yaitu besar dari 1.500 pohon. Yang kategori sedang yaitu besar dari 50% sampai 75%, sedangkan kerapatan pohonnya itu 1.000 sampai 1.500 pohon. Untuk kategori rusak dengan spesifikasi jarang yaitu kecil dari 50% dan kurang dari. Contohnya itu mangrove dispora. Kerapatan pohon tertinggi dijumpai pada umur 4 tahun, kisaran 8.000 pohon per hektar, dan terendah pada umur 21 tahun yaitu 333 pohon per hektarnya. Kerapatan pohon kembali tinggi pada umur 29 tahun yaitu 633 pohon per hektarnya, dan lebih rendah pada umur 38 tahun dengan total 567 pohon per hektar. Sebaliknya, kerapatan sama tidak menunjukkan pola tertentu bila dihubungkan dengan umur tanaman. Kerapatan sama semai umur 21 tahun ialah
2.267 individu per hektarnya, lebih rendah pada umur 29 tahun yaitu 1.600 per individu per hektarnya, dan tertinggi pada umur 38 tahun yakni 3.767 individu per hektar. Manfaat mangrove. Salah satu manfaat mangrove yaitu sebagai penyangga alam dan pelindung wilayah pesisir. Mangrove ini sangat penting khususnya untuk pantai di wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap tsunami dan kenaikan permukaan laut. Ketika pasang laut, hutan mangrove akan memecah gelombang, dan saat surut, lumpur tebal yang melapisi mangrove menyimpan material organik yang kaya. Manfaat penting mangrove lainnya yaitu sebagai bulu karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar yang bermanfaat dalam pengendalian perubahan iklim. Kemudian dari segi ekologi, mangrove berfungsi sebagai biofilter alami dari polutan, tempat daur ulang unsur hara, tempat berpijak aneka biota laut, dan mencegah intrusi air laut. Dan dari segi ekonomis, berdasarkan data KKP pada tahun 2015, mangrove merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 40.000 triliun per tahun dari perikanan budidaya. Jenis hutan mangrove. Di Indonesia terdapat 202 jenis tumbuhan mangrove. Di antaranya jenis pohon sebanyak 89, jenis palma sebanyak 5, jenis pemanjat 19, jenis herba tanam 44, jenis epifit 44, jenis paku 1. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu ditemukan sebagai mangrove sejati atau true mangrove, sementara jenis lain ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan atau asosiat. Nah, berikut salah satu contoh mangrove sejati dan mangrove ikutan. Penyebab dan dampak kerusakan hutan mangrove di Indonesia. Indonesia memiliki rata-rata tingkat kehilangan mangrove sebesar 52.000 hektar per tahun. Tingkat kerusakan ini setara dengan 190 juta ton per tahun. Kondisi ini diperparah dengan pencemaran air laut atau sungai akibat sampah-sampah yang melilit batang atau akar mangrove. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 19,26% dari total luasan mangrove di Indonesia dalam keadaan kritis. Nah, faktor penyebab dari kerusakan mangrove ini, yang pertama karena konservasi untuk ekspansi pertambakan. Yang kedua, konversi hutan mangrove untuk reklamasi kota-kota pantai. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu konversi hutan mangrove untuk meluaskan kebun kelapa sawit. Faktor-faktor ini diperkuat dengan riset Walhi bahwa kerusakan mangrove, penyebab utama dari kerusakan mangrove, dampak kerusakan dari rusaknya hutan mangrove. Rusaknya hutan mangrove ini secara tidak langsung akan menghancurkan flora dan fauna yang bergantung pada hutan mangrove. Dampak kerusakan lainnya yaitu meningkatkan polutan laut akibat kehilangan biofilter alami. Akar dari mangrove yang rapat dapat berperan untuk menyaring air dari kotoran untuk menghasilkan air bersih. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir sebagai sumber air bersih bagi mereka. Selanjutnya yaitu dampak lain dari rusaknya hutan mangrove dapat meningkatkan ancaman bencana di Indonesia. Mangrove memiliki fungsi untuk mengurangi energi dari gelombang. Faktor-faktor ini diperkuat dengan adanya riset Walhi bahwa penyumbang utama kerusakan mangrove yaitu 45%, perkebunan sawit 35%, tambak 25%, pertanian dan 5% seperti
abrasi, dan reklamasi tambang pasir. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kelembagaan hutan mangrove dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang PWK 3K, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pelaksanaan dan pengelolaan hutan negara. Pelaksanaan dan pengelolaan hutan negara harus berpedoman kuat pada rencana pelaksanaan dan tata ruang wilayah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Oleh karenanya, fungsi kawasan hutan mangrove nantinya akan termuat dalam alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Dalam pelaksanaannya, memisahkan pengaturan ruang, laut, dan udara dalam undang-undang yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ruang lingkup pengaturannya meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, dengan pembagian ke arah darat yang mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Wilayah pengaturan UU PWP 3K tersebut merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya hutan mangrove. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan adanya pengaturan ruang darat dan ruang laut yang berbeda. Secara normatif, keduanya seharusnya disusun secara terpadu untuk dapat saling bersinergi. Oke, sekian dari saya. Kelembagaan yang pertama, Lembaga KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas melakukan konservasi dan melakukan rehabilitasi tanaman mangrove. Yang kedua, Lembaga KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menjadikan program rehabilitasi mangrove menjadi salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, Lembaga Kemenko Marves atau Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi bertujuan mempercepat rehabilitasi kawasan mangrove nasional. Keempat, Kemendes PDTT atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Lembaga ini bertugas melakukan pengembangan desa, perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove atau pengelolaan kawasan pesisir. Yang keempat, Lembaga BPHM atau Balai Balai Pengelolaan Hutan Mangrove. Lembaga ini bertujuan yang pertama, penyusunan rencana dan program rehabilitasi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari mangrove. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan mangrove. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan yang meliputi modal, sumber daya manusia, jaringan kerja, dan menyebarluaskan informasi. Yang keempat, pelaksanaan urusan tata usaha. Dan yang kelima, Lembaga BDGM atau Balai Restorasi Gambut dan Maritim. Lembaga ini
bertugas mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID pelaksanaan atau petugas pelayanan informasi publik di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi SWOT, di mana SWOT ini ada bermacam. Yang pertama strengths, yang artinya kekuatan. Jadi strengths itu yang pertama mangrove sebagai penyangga alam dan pelindung wilayah pesisir. Yang kedua dari strength itu ataupun yang kedua dari kekuatan, mangrove sebagai blue carbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga itu mangrove sebagai biofilter alami dari polutan, tempat daur ulang, unsur hara, tempat berpijak, aneka biota laut, dan mencegah intrusi air laut. Keempat itu tersedianya lembaga pengelolaan hutan mangrove. Yang kedua itu weaknesses yang artinya kelemahan. Di sini weaknesses terbagi 4 lagi. Yang pertama itu banyaknya sampah dan lumpur di hutan mangrove, di kawasan mangrove. Yang kedua itu konversi hutan mangrove untuk reklamasi kota-kota pantai. Yang ketiga konservasi untuk ekspansi industri pertambangan. Yang terakhir yang keempat, pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan mangrove masih kurang. Yang ketiga itu opportunity itu artinya peluang, di mana peluang ini ada 3. Yang pertama itu menjaga ketersediaan sumber daya ikan di laut yang tidak akan habis. Yang kedua, menjaga ekosistem perairan antar laut, pantai dan darat. Yang ketiga itu memelihara kelestarian mangrove. Dan yang terakhir itu threat, yang artinya ancaman. Di threat ini ada 2. Yang pertama itu alih fungsi lahan, dan terakhir itu yang kedua meningkatkan polutan laut, yaitu penjelasan analisis strategi kebutuhan pengelolaan ekosistem pesisiran SWOT. Terima kasih. Analisis strategi keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Nah, adapun strategi yang kita harus lakukan, yang pertama strategi ST, yaitu ancaman dan kekuatan. Yang pertama strateginya yaitu peningkatan koordinasi dan partisipasi aktif stakeholder dengan membentuk pokja perlindungan habitat. Yang kedua, memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Untuk strategi TW yaitu ancaman dan kelemahan. Yang pertama, meningkatkan peraturan pemerintah di kawasan-kawasan pesisir. Dan yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pemeliharaan ekosistem mangrove. Strategi SO yaitu kekuatan dengan peluang. Adapun strateginya yang pertama, memaksimalkan fungsi utama mangrove, penanaman kembali mangrove yang telah rusak, dan rehabilitasi mangrove. Strategi WO yaitu peningkatan sosialisasi. Yang ketiga, pengoptimalan peran masyarakat dalam pemeliharaan mangrove. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.